Tapi ulo salam mulya atur bagya wisuka nusantara. Wilahing jati noponi ajat-ajat luluh Nusantara tapi uluk salam mulia. Selamat sore Mbak Brenda, menjelang petang ini. Selamat sore Ki Dharma. Baby Brenda ini. Kalau saya mengatakan indigo sejati mengenai Mbak Brenda itu karena Mbak Brenda ini mendapat kalimatnya yang terkait dengan keluhuran Nusantara, banyak keluhuran pribadi masing-masing manusia. Itu juga banyak. Jadi saya mencoba ya mengulas. Dulu kelihatannya Mbak Brenda itu pernah yang mengenai kalau saya itu kalau sukma ya, yang kaitannya dengan jumeneng urip apa ya itu ya. Oh ya, dulu berapa bulan yang lalu saya dapat kata-kata jumeneng urip. Gitu. Jumeneng urip. Ya, dan itu sudah 2 kali keluar Ki Dharma. Nah, biasanya kalau 2 kali itu adalah penegasan. Biasanya penegasan untuk diingat baik untuk saya sendiri maupun orang lain. Sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan jumeneng urip Ki Dharma? Gitu ya. Iya. Saya mencoba ya sebisa asa saya ya, artinya kan masing-masing manusia punya tafsir, punya kecerdasan spiritual tersendiri ya. Namun memang mengenai jumeneng urip itu sangat perlu dipahami bagi setiap diri manusia. Gitu. Jadi jumeneng urip itu sangat perlu dipahami pada setiap diri manusia. Apa yang termaksud pada diri setiap manusia itu? Saya tadi mengatakan kalau manusia itu perlu memahami adanya, kalau bahasa agama Islam itu kan ditiupkan ruh. Ketika umur 4 bulan. Jadi janin 4 bulan ini dimasuki ruh gitu loh. Roh suci. Iya, ruh suci lah. Inilah yang menurut saya jumeneng urip. Jumeneng urip itu, jumeneng itu artinya berdiri. Berdiri. Berdirinya hidup ya, berdiri tegak, dan lalu langkah-langkah hidup itu tentunya untuk dilaksanakan oleh si jumeneng urip itu artinya hanya ruh ini atau sukma ini atau jumeneng urip ini yang bisa melangkahkan, melaksanakan kehidupan dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jumeneng urip ini tentu berada pada tiap manusia gitu loh. Oh gitu. Ya, jadi tanpa ada sukma kita nggak bisa berdiri. Iya betul. Kita nggak bisa duduk. Nah, artinya jumeneng kalau istilah keraton itu kan jumenengan itu kan pengangkatan. Kita tidak mungkin akan bisa terangkat, apalagi mengangkat ya. Terangkat saja ini tidak bisa lah. Ini masing-masing individu semestinya mengenali ya atas jumeneng urip. Kita hidup itu harus berdiri. Kita itu hidup harus punya kedudukan atau porsi. Yang dimaksud duduk di sini adalah kedudukan dalam porsi layang kalimasada ya, atau garis titis pepestinya hidup bagi setiap manusia semestinya dilaksanakan. Jadi kalau saya mengatakan jumeneng urip ini adalah laku lajering sukma. Laku laku perjalanan sukma, laku lajering sukma yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia. Jadi melangkah di kehidupan ini ada pakemnya. Nah, pakemnya sukma itu apa lah? Kita perlu mengenali sifat sukma lah. Saya sering mengatakan bahwasanya sifat sukma itu tidak mau menyakiti dan tidak mau disakiti. Artinya manakala kita disakiti, kita membalas sakit itu baik. Kategori baik, kategori wajib malah. Kategori ya, tapi ini yang paling dasar. Maksudnya pemahaman sifat sukma yang paling dasar itu adalah kita itu kalau disakiti baru kita balas menyakiti gitu loh. Tapi sebelum kita menyakiti, kita sama sekali tidak boleh menyakiti yang lain gitu loh. Nah, ini prinsip dasar, prinsip dasar sifat sukma begitu. Nah, lalu yang kedua itu sifat sukma itu
lebih baik disakiti daripada menyakiti. Lah ini mungkin tataran yang lebih tinggi ya. Kalau tadi mungkin tataran waisa, wasia apa waisa itu, waisa ya. Itu mungkin dalam berkancah perdagangan atau apa kasta seperti itu. Kalau saya disakiti ya saya malas nyakiti agar dia tahu sejauh mana dibikin sakit gitu, rasa sakit lah. Terus yang di atasnya ini adalah disakiti, lebih baik disakiti daripada menyakiti. Ya, lebih baik disakiti daripada menyakiti ini adalah mungkin kasta satria. Kasta kesatria lah yang paling tinggi ya derajatnya mungkin adalah kasta brahmana ya. Betul, kasta brahmana itu adalah lakunya brahmana. Wah, walaupun saya disakiti saya masih memberikan bebungah. Wah, kalau dalam bebungah itu ya pokoknya imbal rasa yang tidak menyakiti tapi malah menyejuki. Contoh dalam sejarah Kanjeng Nabi Muhammad ya, dalam kisah itu kan Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah dipopok sama kotoran, tapi yang melempar kotoran itu sedang sakit, malah dikunjungi. Lah ini sedang porsi pada duduk Kanjeng Nabi itu sedang duduk pada porsi brahmana begitu. Jadi kali ini saya mengambil sebuah kesimpulan ya, statement bahwa pada umumnya masyarakat, pada umumnya saya nggak mengatakan masyarakat awam ya, itu setidak-tidaknya duduk pada porsi yang tidak mau disakiti dan tidak mau menyakiti, sehingga mungkin mungkin itu akan damai, tentram, sejahtera. Nah terus di atasnya lagi lebih baik ya disakiti daripada menyakiti. Yang paling baik adalah sudah disakiti memberikan bebungah, ini adalah kasta brahmana. Dan lalu siapa pengikat sukma ini? Artinya di antara yang diutus masih ada yang lebih diutus. Berarti artinya ada penompangan yang lebih tinggi ya? Iya, penompangan yang lebih tinggi. Kalau desa ya ibaratnya ada lurahnya, begitu pengibaratannya lah. Kalau kabupaten ya ada bupatinya. Lah. Ini tahapan yang paling tinggi. Ini adalah kewahyuan Nusantara ya. Kalau saya itu mesti beranu kepada kewahyuan Nusantara. Seorang pemimpin itu untuk bisa mengikat seluruh sukma sebangsa dan setanah air ini tentunya perlu kewahyuan lah, di mana kewahyuan ini adalah orang-orang yang terkhusus yang bisa menjalani. Saya akan mengutarakan bahwa selama kepemimpinan Nusantara ini tidak ada yang menggapai ke ranah kewahyuan pemimpin yang sejati, niscaya tidak bisa jumenengke Nusantara ya. Tidak bisa jumenengke Nusantara. Yang saya maksud adalah Nusantara tidak akan kembali seperti sedia kala, di mana bangsa ini pernah punya nama besar ketika Majapahit, bangsa ini pernah disegani ketika Majapahit, ketika Bung Karno ya. Nah ini mustahil akan bisa kembali seperti dahulu kala, manakala tidak ada yang merantai ke arah kewahyuan pemimpin Nusantara lah. Mudah-mudahan kita semua sebagai pengamat dan pelaku spiritual ini kita bisa secara seksama ya dalam menyadarkan dan menyandarkan dan mendudukan kewahyuan pemimpin Nusantara. Jadi intinya yang namanya jumenenge urip itu adalah perlu dipahami oleh setiap insan, setiap manusia, dan lalu para kesatria, dan lalu para brahmananya, dan lalu oleh pemimpin negaranya. Saya rasa demikian, Mbak Brenda. Ya, berarti intinya sukma sejati itu tidak pernah mau menyakiti sukma yang lain ya, setiap sukma yang ada di setiap manusia, karena kan berarti kalau kayak gitu welas asih yang sangat tinggi sekali. Betul. Welas asih yang sangat tinggi sekali, dan jumeneng urip itu tuh supaya kita kokoh berdiri dalam menjalani hidup gitu. Nah, jumenengi Nusantara berarti ya kekuatan Nusantara itu sebenarnya terletak pada pemimpinnya ya. Pemimpinnya yang kewahyuan. Sebab itu pengikat daripada jumenenge urip ini gitu loh. Jumenenge urip intinya berdirinya masyarakat, ya berdirinya pemimpin yang kuat membuat wahyu. Manakala tidak ya niscaya akan seperti ini terus begitu yang saya maksud. Jadi kesadaran wahyu ya? Akan terus. Baik Ki Dharma, untuk topik pembicaraan hari ini mengenai jumenengi urip sampai di sini dulu, dan untuk selanjutnya jangan lupa subscribe, like dan share ya. Terima kasih. Rahayu.
Nur Bali mertobat